Kalau dalam bahasa medsos itu dekat bohir mana gitu kan. Nah, ini yang melandasi indikasi bahwa kenapa sih orang ini kok ngotot banget? Pertanyaan mendasarnya adalah kalau Gibran itu dipaksa untuk dipecat, keuntungannya buat rakyat tuh apa? Masa sih gara-gara dia ngomong begitu, ini kalau betul dia adalah Papa itu adalah Gibran, Ya. dia sekarang dikatakan sebagai tidak layak lagi menjadi seorang wakil presiden. Ya. Ini kan luar biasa berlebihan ya, luar biasa mengada-ada. Kan legitimasi Gibran menjadi wakil presiden ini hanya datang dari pemilu, dipilih langsung oleh rakyat. Tapi yang kedua ini ada orang-orang yang mempertanyakan legitimasi karena pertama kasus MK, kedua Fufu-Fafa, kemudian orang-orang ini berkumpul lah ya, yang merasa legitimasinya kurang sehingga ingin Gibran dimakzulkan dan punya pandangan ya udah proses saja. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara Bocor Kasar. Hari ini bersama saya Belmondo Scorpio dan dua teman saya, Bang Ade Armando dan Mas Kajito Elkayani. Selamat datang Bang Ade, Mas Kajito. Siap-siap. Mantap. Hari ini kita akan membahas yang memang lagi tayang nih di Abraham Samad Speak Up. Ya. Ini tamunya Ferry Amsari. Dan memang Ferry Amsari ini Andalas. Dan memang sebelum dia masuk ke Abraham Samad, dia sering getol lah menyuarakan untuk pemakzulan Gibran. Ini orang agak ngebet banget nih. Gibran itu dimakzulkan. Ya kan? Dan dia berharap DPR membicarakan itu di Senayan. Dan nyatanya DPR nggak bicarakan itu kemarin. Belum. Ya mudah-mudahan jangan, kan dari kita jangan. Nah, gimana Bang Ade melihat Ferry Amsari ini yang getol banget ingin pemakzulan ini, gimana Bang Ade? Saya nggak tahu ya, karena Anda kan mahasiswa hukum nih. Ya Bang. Baru lulus jadi master. Mantap. UI lagi. Mantap. Selama ini yang Anda ketahui tentang Ferry itu apa ya? Ferry Amsari ya dosen hukum tata negara. Begitu aja ya? Iya. Karena memang apa yang Anda sampaikan itu benar. Dia itu nampak sekali terobsesi gitu ya, seperti bercita-cita, berimajinasi bahwa nih surat udah dikirim nih oleh para purnawirawan kan. Ini kan beberapa minggu yang lalu ya, para purnawirawan itu mula-mula berkirim suratnya ke Pak Prabowo. Ferry udah bilang kalau kirim surat jangan ke Prabowo dong, kirim surat ke DPR ya. Prabowo nggak bisa memberhentikan wakilnya. Si para purnawirawan rupanya, oh iya ya, kirim surat tuh bukan ke presiden. Baru sadar. Dikirimlah ke Senayan. Wah, ini udah gegap gempita. Alhamdulillah mungkin ya. Mungkin di rumahnya Pak Ferry ini mungkin ya. Itu selamatan bahwa surat akhirnya dikirim. Udah nyampe kan ketika dikirim tuh DPR lagi reses. Oke, lagi nggak ada orang. Nggak ada orang. Oh ya, pernah disampaikan sama Pak Dasko itu. Iya. DPR lagi mana? Lagi reses. Gitu. Lagi jalan-jalan. Belum dicek suratnya. Lagi jalan-jalan nih baru terpilih udah reses dia kan. Itu jalan-jalan seharusnya ke para pemilih kan. Konstituen. Kita nggak tahu apakah benar mereka konstituen atau pesta-pesta di mana-mana ya. Yang jelas mereka nggak ada di Senayan. Kemarin itu Senin kemarin ya. Minggu lalu kan? Senin minggu lalu. Deng. Kembalilah anggota-anggota DPR ke Senayan untuk mulai rapat. Ditunggulah nih sama teman-teman anti Jokowi ini kan. Oke, kapan nih akan dibicarakan? Akan dibahas ya? Nggak ada sampai sekarang. Nggak dibahas. Sampai sekarang nggak dibahas oleh DPR. Disentuh pun tidak ya. Maka jadi ramailah orang-orang untuk mempertanyakan. Kalau nggak salah di judul yang di Abraham Samad nih memang dikatakan bahwa kayaknya gambarannya adalah DPR dengan sengaja seperti tidak membicarakannya. Tidak membicarakan, betul. Ya. Ada apa nih gitu kira-kira kan? Nah, ya mungkin kita bisa bicarakan ada apa nih ini ya. Tapi yang jelas memang Ferry itu nampak sekali ingin agar bukan Pak Jokowi, Pak Gibran ini akhirnya dimakzulkan. Dia kepengen banget nih Gibran ini harus turun. Belum sampai setahun kan? 6 bulan lah ya. Harus turun. Kenapanya kita nggak tahu. Saya juga melihat Bang Ferry Amsari ini
cukup yang menyuarakan lah untuk Gibran ini supaya turun. Yang buat saya bertanya-tanya itu kan presiden dan wakil presiden satu paket. Kalau misal Purnawirawan itu menyampaikan surat pemakzulan wakil presiden, kenapa Bang Ferry nggak aja buat surat kan? Sekalian aja sama Prabowo-nya gitu. Prabowo dan Gibran gitu didukung, jangan satu-satu gitu kan. Kesannya memang kebencian terhadap subjektif, bukan kebencian terhadap wakil presiden jadinya. Nanti saya mau bicara lagi soal itu. Oh ya udah, kita minta tanggapan dulu, Mas. Apakah ini cuma ditujukan sebetulnya kepada Gibran atau juga sebetulnya hidden agendanya, agenda tersembunyi adalah juga menjatuhkan Prabowo. Oke, gimana Mas Kajito juga melihatnya gimana? Saya melihat ke ngototan tadi dulu ya. Ke ngototan. Ini. Ada bahasa-bahasa indah yang mau dikeluarkan silakan Mas. Enggak lah, kita main ini aja. Oke. Halus. Nah, menurut saya gini ya, kalau seorang intelektual itu kan boleh kritis, boleh menyuarakan sesuatu gitu loh. Tapi kan ada porsinya juga, proporsional juga. Tapi kalau seseorang itu kok terlalu nyinyir ya, bukan kritis lagi, karena kalau kritis itu kan substansial aja ya. Oh ini ada peluang masuknya kan, ada misalnya. Kalau memang peluangnya kecil ya udah gitu loh. Tapi saya melihat Bang Ferry ini kok tadi Bang Ade bilang ngotot banget. Ini saya curiga bahwa itu bukan lagi kepentingan intelektual gitu loh. Itu justru malah ada agenda tersembunyi menurut saya. Saya curiga ini tidak bergerak karena kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Bisa jadi kan orang-orang tuh dekat sama si kelompok mana gitu kan. Atau kalau dalam bahasa medsos tuh dekat bohir mana gitu kan. Nah ini yang melandasi indikasi bahwa kenapa sih orang ini kok ngotot banget. Pertanyaan mendasarnya adalah kalau Gibran itu dipaksa untuk dipecat, keuntungannya buat rakyat tuh apa gitu. Itu dulu. Betul. Itu dulu yang harus kita garis bawahi, bukan kepentingannya buat Bang Ferry apa, kepentingannya buat Anies apa, atau kepentingannya buat siapa lagi, bukan itu. Kepentingan buat rakyat tuh apa gitu loh. Nah, kalau memang pemecatan Gibran tuh nggak ada kepentingannya buat rakyat, lah ngapain dipecat gitu loh. Nah, kan itu. Makanya saya heran orang ini kok terus menyuarakan sesuatu, energinya kok lebih-lebih tuh dopingnya dari mana gitu loh. Kok bisa dia mempunyai pemikiran yang bahkan kalau kita analisis secara sederhana aja ya, nggak perlu pakai pinter-pinteran lah, pakai ilmu politik, itu kan peluangnya sangat kecil ya, tapi dia selalu mengatakan, bahkan berulang kali ya kita lihat itu bisa gitu loh. Celahnya apa? Celahnya perbuatan tercela katanya. Kok bisa seorang Fufu Fafa yang belum diketahui siapa dia bisa jadi pintu masuk seorang sekarang wapres ya untuk dijatuhkan, padahal itu kejadiannya sebelum dia jadi pejabat publik gitu loh. Jadi saya jadi kalau itu betul dia ya. Kalau itu betul dia, catatannya ya. Kalau Fufu Fafa itu Gibran dan peristiwanya itu sudah sebelum dia jadi pejabat publik, kok bisa jadi pintu masuk? Alasannya perbuatan tercela, itu kan nggak logis ya. Misalnya waktu kecil kelas 1 saya pernah ngambil mangga tetangga. Nah, itu pernah, itu pengakuan dosa saya kan. Oh, jadi begitu? Pernah saya. Sama teman-teman kan kami sepakat nanti malam kita ambil. Siap. Ternyata cuma saya yang di situ, Bang. Akhirnya terpaksa tetap saya ambil gitu loh, komitmen. Tetap mencuri ya? Kan belum tahu kelas 1 SD kan. Nah, apakah perbuatan saya waktu kecil itu bisa dijadikan pelandasan berpikir bahwa saya melakukan perbuatan tercela waktu kecil gitu. Untuk melengsarkan saya wapres sekarang, kan nggak mungkin gitu, nggak logis, kecuali kejahatannya besar, dosa besar gitu loh. Dia misalnya bunuh orang sembarangan, baru terungkap ketika jadi wapres, bisa. Atau sebelumnya dia udah menjabat tapi kemudian korupsi di era sebelumnya, itu bisa gitu loh. Jadi dosa-dosa masa lalu yang luar biasa, yang masif, yang hebat, dosa besar itu bisa menjadi landasan perbuatan tercela tadi gitu loh. Atau dia berbuat asusila baru terungkap sekarang gitu ya, bisa kalau itu. Tapi kalau sebuah akun anonim yang nggak jelas sampai sekarang, bahkan Gibran pun nggak memberikan jawaban kan, itu dijadikan dasar untuk melengsarkan seorang wapres yang bahkan kalau kita amati pernyataan-pernyataannya di medsos itu ya khas medsos saja lah gitu loh. Kalaupun Fufu Fafa itu nyinyir, nyelekit dan sedikit urakan misalnya, ya itu kan atmosfernya pilpres. Dan waktu itu siapa sih yang nggak goblok-goblok orang, nggak ngomong kasar, nggak ngomongin keluarga Prabowo, nggak ngomongin masa lalu Prabowo, ngomongin mantan istrinya. Semua kita
pelaku dosa kalau kita mau sebut ya, bukan hanya semua penonton mungkin juga enggak. Anda aja ini kayaknya. Dan imajinasi yang Mas Dito berikan gitu. gitu ya. Jadi ada banyak orang ya, nggak hanya Fufu Fafa gitu loh. Yeah. Dan itu menurut saya bukan sebuah dosa besar, bukan aib bangsa yang harus jadi ini perbuatan tercela dan ini nggak layak untuk kita jadikan seorang panutan. Itu kan nggak logis. Itu yang saya bilang tadi, terobsesi itu. Maksud saya begini, kalau saja memang Gibran ini nggak mesti kasus Fufu Fafa lah ya. Ada sesuatu dari masa lalunya yang membuat dia itu tidak pantas. Misalnya dia pernah membunuh orang, misalnya dia pernah korupsi gitu ya. Itu kita paham lah. Kalau misalnya kita bilang, tapi itu kan masa lalu dia. Ya, kenapa Anda masih berusaha mengungkapkan, mengaitkannya dengan posisinya sekarang? Kita mungkin masih ngerti, ya. Cuma apa yang diangkat oleh Ferry ini emang luar biasa, jadinya terkesan remeh-temeh. Ya, Fufu Fafa itu misalnya saja kan yang dikritik terhadap Fufu Fafa itu bukan cuma soal dia menyebut misalnya tentang keluarga Prabowo dikaitkan dengan misalnya homoseksualitas gitu ya. Emang kurang ajar ya. Tapi ya itu zamannya orang lagi berantem gitu ya. Orang menghina saya jauh lebih parah kali dari itu ya. Tapi juga dikaitkan misalnya ini yang disebut oleh Ferry dalam diskusi dia berdua dengan Abraham Samad itu tentang tubuh perempuan. Artis ya. Nah, Fufu Fafa itu emang banyak bicara tentang tubuh perempuan dengan bahasa yang sangat melecehkan, merendahkan ya. Ya, tapi pertama-tama ya itu mah banyak banget orang di medsos yang begitu cara bicaranya ya. Dan kedua adalah masa sih gara-gara dia ngomong begitu, ini kalau betul dia adalah Fufu Fafa itu adalah Gibran, dia sekarang dikatakan sebagai tidak layak lagi menjadi seorang wakil presiden. Ini kan luar biasa berlebihan ya, luar biasa mengada-ada. Itu kan remeh banget gitu loh, alasan semacam itu. Dan berikutnya begini, saya harus ingatkan nih ya kepada penonton juga, kalau betul bahwa Gibran harus dimundurkan atas dasar ucapan-ucapan dia di medsos sekitar 10 tahun yang lalu, ya, apakah kemudian hal yang sama nggak bisa kita berlakukan atau siapapun berlakukan, nggak usah kita, siapapun berlakukan kepada Pak Prabowo? Makanya itu yang saya katakan tadi. Apakah ini memang hanya menyangkut Gibran atau juga menyangkut Pak Prabowo? Maksud saya begini, Pak Prabowo jelas-jelas lah pada saat dia dulu menjadi Kopassus ya. Danjen Kopassus kan. Dia memang pernah melakukan penculikan. Itu bukan rumor. Itu benar. Penculikan para aktivis itu adalah sesuatu yang sebetulnya kalau kita lihat dengan kacamata kita sekarang adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena dia ingin membungkam orang-orang itu. Tapi dia tidak membunuh. Itu harus dicatat ya. Dia hanya menculik dalam memerintahkan anak buahnya untuk menculik dalam rangka mengamankan keadaan. Ya. Sesuatu yang bisa kita perdebatkan sekarang, tapi saya paham kenapa itu dia dulu lakukan kan. Tahun 97-an kalau nggak salah ya. Ya sekitar tahun-tahun itu. Itu kejahatan nggak? Kalau dilihat dari kacamata sekarang, jelas kejahatan. Tapi dia sudah dinyatakan, dia sudah diadili oleh polisi. Waktu itu Dewan Kehormatan Militer kalau nggak salah. Pak SBY dan kawan-kawan kan. Dan dinyatakan bersalah. Bahwa seharusnya Pak Prabowo tidak boleh melakukan itu. Dan dia menerima itu. Dan gara-gara itulah kemudian dia saya lupa mengundurkan diri atau diberhentikan. Diberhentikan dari jabatannya kan. Sudah dihukum dan dia menerima itu. Karena itulah kemudian dia keluar negeri kan. Sekarang pertanyaannya, apakah itu kejahatan di masa lalu enggak? Menurut saya kejahatan di masa lalu. Sudah dia tebus dengan dia diadili dan dia dinyatakan bersalah dan dia pergi. Tapi kejahatan enggak? Kejahatan. Tercela tidak? Tercela jelas. Nah sekarang kalau orang seperti Gibran, karena misalnya nih, saya sih tidak percaya bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Tapi taruhlah misalnya kan, kalau Ferry itu menggambarkan akan dilakukan sebuah investigasi di DPR, ya, nggak tahu gimana caranya ya.
berapa lama terbukti nih. Oh, akun Fufu Fafa itu memang milik Gibran. Ya. Maka kemudian dia harus diadili di DPR. Dan gara-gara itu misalnya DPR memutuskan, ya kalau gitu Anda harus mundur. Gara-gara cuitan Anda di masa lalu itu. Apalagi terhadap Pak Prabowo dong. Ya enggak? Iya. Prabowo itu melakukan tindakan tercela yang dia kemudian minta maaf untuk itu. Artinya dia merasa ya dia bersalah, tapi dia lakukan itu dalam rangka menjaga keamanan negara ini. Ya. Nah, apakah Pak Prabowo juga harus dipersoalkan kalau gitu posisinya sebagai presiden? Itu yang saya katakan, Anda itu masuk ke wilayah yang sebaiknya jangan masuk ke sana karena Anda itu sedang mengancam Pak Prabowo kalau gitu. Ini dalam pandangan saya ya. Bisa aja kemudian Ferry berikutnya bukan lagi pakai kumpulan para purnawirawan militer, tapi kumpulan orang-orang Padang gitu kan, orang-orang Minang. Kumpulan teman-teman Ferry ya. Nah, kumpulan teman-teman Ferry. Karena orang Minang tuh banyak yang benci sama Jokowi. Saya orang Minang ya, jadi saya harus akui bahwa iya emang banyak orang kalah terus kan Jokowi. Ya sekarang Prabowo juga kalah. Sumatera Barat kalah sama Anies. Ya, gimana kalau kumpulan lawyer-lawyer Minang bersatu dan mengatakan kita menggugat, ya nggak bisa tuh Pak Prabowo menjadi presiden kalau dia sudah melakukan perbuatan tercela. Itu yang saya khawatirkan dan saya tetap akan menolak ya. Yang Fufu Fafa aja saya tolak, apalagi soal apa yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu itu kan 27 tahun yang lalu ya. Yang di tahun 97 ya. Itu ini saya. Dan di sini juga Bang disampaikan juga sama Ferry. Ini kan DPR belum membicarakan surat pemakzulan Gibran dari Purnawirawan. Ya. Sebenarnya kata dia DPR tuh dengan mudahnya bisa menyampaikan itu. Dikarenakan Gibran nggak punya partai politik apapun di Senayan. Dia menyatakan saudaranya pun ya PSI itu nggak punya anggota di Senayan untuk membela Gibran. Sebenarnya Gibran itu adalah hal yang sangat mudah untuk diimpeach. Kalau mau diimpeach. Karena tidak ada DPR yang mendukung Gibran lah di Senayan. Nah, gimana Mas Kajito melihatnya? Kenapa memilih dia? Padahal gampang banget untuk menjatuhkannya. Kemudian sebelum masuk, dia juga bilang begini. Kalau misalnya Gibran itu berhasil diimpeach atau dimakzulkan, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah partai-partai yang ada di Senayan. Karena mereka pasti akan merebutkan posisi wakil presiden. Ada yang kosong dong. Nah, gimana Mas Kajito melihatnya Mas Kajito? Apalagi kalau Prabowo juga diimpeach. Lebih kosong lagi. Gimana Mas Kajito? Ya, menurut saya itu kan narasi yang dipaksakan ya. Sebenarnya sangat clear menggambarkan bahwa forum purnawirawan atau isu pemecahan Gibran itu memang nggak digubris gitu. Bahkan orang-orang di DPR itu yang katanya hanya butuh 25 orang ya. Per 2 fraksi. Iya, 2 fraksi ya. Itu pun nggak bisa dilaksanakan. Kemarin juga di Pak Said Abdullah juga itu kan komentarnya dari PDIP. Itu komentarnya lunak banget. Ini PDIP loh. Apa dia bilang? Ya itu proses banyak lah, jangan mendahului ini DPR. Artinya dia menunjukkan bahwa dia nggak bisa gitu dijalankan gitu. Nah, dia bahkan nih saya tambahkan sedikit nih. Dia tuh bahkan bilang begini, itu orang-orang di DPR itu belum ngerti ini. Ini terlalu mengejutkan nih, pemakzulan seorang wakil presiden ya atas alasan yang tadi itu ada 4 lah dia juga. Itu mereka tuh masih belum paham. Mereka harus belajar dulu ini. Bayangkan loh. Oke. Nah, itu kan sudah jelas berarti Bang bahwa narasi para purnawirawan dan hatersnya Gibran itu nggak masuk akal menurut wakil rakyat di DPR gitu loh. Karena kalau itu logis sedikit aja butuh sedikit orang kok sebenarnya hanya untuk jalan dulu lah, belum diputuskan kan, jalan dulu. Berarti kan ada atensi dari DPR itu. Tapi sekali lagi karena itu nggak mewakili rakyat kan mereka reses tuh muter-muter gimana pendapatnya Gibran impeach gak gitu masih fraksi kali ketemu masyarakat kan gimana apaan sih ini gitu kan mereka nggak paham juga kan artinya bahwa isu ini memang nggak dimakan oleh masyarakat karena nggak mewakili mereka. Makanya sudah jelas bahwa isu yang nggak mewakili rakyat, isu yang nggak ada urgensinya, isu yang apa sih kepentingannya gitu loh. Kemudian kita juga menimbang kos politiknya gitu. Saya kemarin lihat Pak Prabowo di BRIC ya, itu tanpa teks Bang, tanya jawab pidato. Di mana? BRIC dia di Rusia. Rusia. Rusia.
Salah saya Rusia. Banyak kan vodka. Nah, itu minum. saya lihat videonya banyak itu. Ternyata kalau waktu Pilpres itu digambarkan dengan Prabowo yang pemarah gitu kan. Prabowo yang nggak pintar gitu. Saya lihat orang ini cerdas ternyata, Bang. Iyalah. Saya nggak muji ya, saya objektif aja. Saya mengakui, saya pernah bertemu dengan dia, mendengarkan langsung argumentasi dia, narasi dia, pintar. Dan tanpa teks itu kelihatan banget bagaimana dia menjawab wartawan itu. Dan saya mengimajinasikan bahwa orang yang cerdas ini, yang meskipun digambarkan dalam Pilpres gak cerdas ya, itu kan dia pasti menghitung kan kos politik ini loh. Kalau narasi Poma saya jalankan nih, yang rugi itu malah dia gitu loh. Yang rugi malah Prabowo. Kan nggak mungkin Prabowo membuat sebuah keputusan bodoh untuk memfasilitasi ini. Ya meskipun ada yang ngomong ini ada faksi di bawah Prabowo yang jalanin ya. Itu kan biasa politik. Maju udah. Kan itu biasa kan yang ngompor-ngomporin kayak gitu. Tapi itu bukan berarti sikapnya Prabowo. Nggak mungkin. Karena kalau itu dilakukan, dampaknya sangat besar. Kos politiknya sangat besar. Lu ngapain Gibran nggak ngapa-ngapain kok, nggak ngusik dia, nggak jegal dia, mengada-ada, nggak merongrong kekuasaan dia, nggak seperti JK dulu kan, cemong sana ngomong ini menggerogoti kekuasaan presidennya, nggak gitu kan Gibran. Kayaknya kurang suka sama JK. Kelihatan Bang. Nah itu kan ini loh, masa sih seorang Prabowo gitu yang juga punya ada perwakilannya di DPR mengakomodir ini. Makanya kenapa anggota-anggota DPR yang mestinya butuh hanya sedikit orang untuk menjalani ini nggak jalan, karena itu nggak masuk akal gitu loh. Iya. Makanya itu logikanya begitu. Dan ini ya bayangkan ya, yang tadi Anda kutip kan Said Abdullah yang dikutip oleh Mas Kaji itu. Said Abdullah itu adalah orangnya PDIP. Ya, PDIP adalah satu-satunya partai oposisi yang disebut oleh Ferry Amsari. Jadi dia bilang kalau ini kan kira-kira tahapannya pertama-tama dibaca. Nah ini dibacakan aja belum. Nyelip. Jadi bahwa dia dibacakan itu kepada wahai teman-teman DPR nih, ada surat nih dari para purnawirawan, dibacakan. Itu aja enggak. Ya. Tapi kalau itu dibacakan, maka kemudian proses mulai bergulir. Harus ada 25 anggota DPR yang kemudian mengatakan, iya, ini layak untuk dimakzulkan. Atau layak untuk dibicarakan proses pemakzulannya. Nah, dari mana datang 25 orang itu? Ini kan anggota DPR itu 500 sekian ya. Ya. Hanya 25 orang. 2 fraksi. Tapi harus 2 fraksi. Nah, menurut Ferry, yang udah pasti nih PDIP. Yang partai kedua mesti dicarilah. Ya. Cuman kalau sekarang Said Abdullah tuh di PDIP tuh senior, orang yang sangat terpandang di PDIP. Ya. Nah beliau saja itu mengatakan nggak ada nih. Kalimat dia Pak, ini tidak mudah, ini harus dibicarakan dulu di ini. Dan dia bilang itu publik DPR tuh tidak paham apa itu pemakzulan gitu ya. Nah kalau dia saja wakil PDIP itu berkata begitu, itu kan artinya bahkan di PDIP sendiri belum tentu ada 25 orang yang akan mengajukan ini untuk dibicarakan ke proses yang lebih jauh, lebih lanjut. Jadi sebetulnya memang saya setuju bahwa Ferry harus khawatir nih bahwa ini mungkin tidak akan dilanjutkan. Iya. Setelah dia berharap banyak nih. Ya berharapnya memakzulkan Gibran. Terus ada lagi nih Bang. Ini kan Ferry juga bilang begini di dalam podcastnya itu. Ya nggak ada masalah sebenarnya kalau Gibran itu masuk dalam proses pemakzulan, proses hukum sampai. Karena ketika masuk dalam proses itu, Gibran kalau memang bukan Bu Fafa, dia bisa menjelaskan kepada publik dan diberikan ruang oleh hukum bahwa dia bisa membersihkan namanya kalau dia bukan Bu Fafa. Dan kalau kita lihat juga bukan Ferry tapi teman-teman Ferry kan juga berpendapat begini. Yang membuat orang selalu ingin memakzulkan atau mengimpeach Gibran karena orang-orang ini merasa legitimasi Gibran sebagai wakil presiden itu dipertanyakan. Kan legitimasi Gibran menjadi wakil presiden ini hanya datang dari pemilu. Dipilih langsung oleh rakyat. Tapi yang kedua ini ada orang-orang yang mempertanyakan legitimasi karena pertama kasus MK.
Ya. Kedua Fufufafa. Ya. Kemudian orang-orang ini berkumpul lah ya, Ya. yang merasa legitimasinya kurang, sehingga ingin Gibran dimakzulkan Ya. dan punya pandangan. Ya udah proses saja. Kalau memang lu punya legitimasi yang kuat, silakan jelaskan kepada publik dan bersihkan nama lu gitu. Jadi jangan takut lah untuk dimakzulkan atau diimpeach. Bang Ade gimana melihatnya Bang? Ya sebetulnya pertanyaan pertamanya, layak tidak untuk dipertimbangkan untuk diimpeach kan? Layak tidak untuk dipertimbangkan untuk dimakzulkan. Tadi Mas Kajito sejak awal sudah mengingatkan, kalau kasusnya itu cuma Fufufafa atau terutama Fufufafa, itu problematik ya. Karena itu bukan sesuatu yang besar, nggak sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ya. Ini masyarakat luas pasti akan bertanya-tanya nih atau ketawa kali ya. Apakah Gibran layak diturunkan? Coba aja bikin polling. Pantas nggak dimakzulkan sekarang? Saya yakin mayoritas akan bilang enggak. Ya mayoritas akan menjawab enggak. Dan mayoritasnya bukan mayoritas 52 lawan 48 ya. Saya 52% lawan 48%. Saya bicara tentang mungkin 70-an ke atas yang akan bilang tidak bisa. Karena lucu banget, nggak masuk akal sekali. Yuk kita turunkan dia. Kenapa? Dia Fufufafa loh. Betul juga ya. Kapan itu? Tahun 2014. Lama banget ya. Itu kapan sih? Kan juga orang malas untuk Said Abdullah tuh sempat bilang begini, udahlah kita ngurusin yang penting-penting aja. Kan ada tuh kalimat itu ya. Ya PDIP mau internal ini kan milih sekjen baru, jadi pusing gitu ya. Tapi dia sih menyarankan ke partai-partai lain kan. Kan tadi kan siapa Ferry bilang ya. Sebetulnya kalau Gibran tuh sampai dilengserkan, itu yang untung pertama-tama adalah partai politik yang ada di Senayan. Nah, Said kayak bilang begini, enggak lah nggak usah dipikirin. Emang gampang, emang berantemnya kayak gimana ntar siapa yang akan menang jadi wakilnya ya? Ya emang gitu loh. Itu kayak non issue lah. Pemakzulan Gibran melahirkan perkelahian baru di Senayan. Perkelahian baru di Senayan dan semua orang sebenarnya nggak kepengen. Udah terlalu lama, udah melelahkan nih kan. Jadi orang jadi sebetulnya pada dasarnya umumnya orang akan mengatakan kalian tuh udah kelamaan yang ngangkat isu ini, seperti juga ijazah palsu itu udah kelamaan, sehingga orang tuh sudah mulai muak kali ya, udah mulai bosan, mulai capek mendengar orang membicarakan kasus tentang Gibran ini. Masalahnya buat orang kayak Ferry, dia kepengen banget, dia ingin sekali si Gibran diturunkan, jadi dia ulang-ulang terus. Padahal udah nggak ada, kelihatannya peluangnya sudah sangat kecil kan. Sorry, tadi pertanyaannya apa? Gimana Bang Ade melihat legitimasi Gibran yang di mata teman-temannya Ferry kurang? Nah ya, nah sekarang pertanyaan legitimasi ya. Dia mau melihat dari mana ya? Di satu sisi dari Fufufafa kan. Menurut dia nggak pantas dong Gibran ya, seorang wakil presiden ngomongin perempuan kan. Ya kita ingatkan dulu Bill Clinton. Ya, dia ngomongin bukan cuma ngomong ya kan dia melakukan bukan pelecehan, dia melakukan pelecehan ya. Sexual harassment terhadap Monica Lewinsky itu. Ini mah cuma ngomong. Pertama ini belum tentu Gibran itu Fufufafa, tapi kalaupun iya, dia cuma ya yang namanya ngomong-ngomong di medsos lah gitu ya. Tapi saya nggak mau sebut di sini kalimatnya, emang kalimatnya jorok sih. Nah, gini dia ngomongin. Nah, tapi kan pasti legitimasi dia kait-kaitkan nih dengan keputusan MK kan, ya nggak? Dan itu yang selalu mereka ulang-ulang bahwa sebetulnya keputusan MK itu tidak legitimate. Anda tuh sok tahu banget kalau menurut saya. Ini Mahkamah Konstitusi. Anda mungkin nggak suka sama prosesnya dan ada voting yang dimenangkan oleh kubu pro Gibran 5 lawan 4. Yang 4 kalah. Ya, ada 9 hakim konstitusi, 5 mendukung Gibran. Ya, bukan mendukung Gibran tapi keputusan yang menyebabkan Gibran akhirnya bisa masuk. Yang 4 menolak. Ya udah dong. Anda kurang legitimate apa lagi? Memang dikatakan ini nggak etis nih karena pamannya ikut dalam pengambilan keputusan. Oke, dikatakan melanggar etik. Anwar Usman sempat kok diberhentiin. Dikatakan salah tapi keputusan tetap berlaku. Tapi harusnya memang Anda tuh nggak boleh ikut-ikut kata si
Pak Jimli kan, dosen Anda kan? Betul. Ya. Oke. Jadi maksud saya, ya gimana lagi? Anda mungkin nggak setuju dengan keputusan itu, tapi itu keputusan yang legitimate dong. Iya. Ya nggak, dalam bahasa hukum itu legitimate dong. Iya, legitimate. Sah itu berlaku. Sah dong. Iya. Okay. Kalau Anda mau batalkan, ya Anda harus menggugat dari awal lagi. Dan itu artinya proses pilpres itu dimulai dari awal lagi. Iya. Betul banget. Ini prosesnya jadi panjang jadinya. Panjang. Oke, ini Mas Kajito. Kan presiden dan wakil presiden itu kalau dia ingin dimakzulkan atau diimpeach, kan dia harus melanggar 2 hal. Satu adalah pelanggaran pidana, kedua adalah pelanggaran etis. Ya kan? Kalau pelanggaran etis ini susah ngukurnya. Kenapa susah ngukurnya? Misalnya wakil presiden ludah di jalan, itu juga bisa dilanggar etis. Kita beda parameter etis ini, parameter moral ini kan berbeda. Kalau pidana kan meludahi muka orang, itu pidana jelas. Bisa dimakzulkan karena ada unsur di sana. Terus kan Mas Kajito juga bilang, kalau dia pidana di masa lalu kayak pembunuhan dan segala macam, kita bisa mengerti lah tindakan itu. Cuman kalau etis di masa lalu, ini kan kalau dalam teori hukum namanya retroaktif namanya. Itu tidak berlaku surut. Jadi perbuatan Gibran, misal anggaplah Fufafa itu adalah dia gitu. Perbuatan Gibran di masa lalu yang ngomong di Kaskus segala macam itu kan ITE juga sebenarnya, dan itu kan delik aduan dan nggak ada yang ngadu, berarti nggak ada masalah dong. Ya kan? Jadi kegiatan di masa lalu itu adalah benar, dia juga nggak bisa dikenakan karena saat itu dia bukan wakil presiden, dan hari ini dia udah jadi wakil presiden. Yang bisa diimpeach itu adalah ketika orang menjadi wakil presiden dan dengan jabatannya menggunakan wakil presiden itu melakukan pelanggaran pidana dan melakukan pelanggaran etis. Jadi orang berusaha sekuat apapun, mengirim surat ke DPR, mengirim surat kemanapun, ngirim surat ke langit pun sekalian. Kalau ketika dia menjadi wakil presiden, dia tidak melanggar etis, nggak bisa sama sekali sebenarnya. Benar apa yang kata Mas Kajito bilang tadi. Ini jadinya tindakan yang sia-sia jadinya. Benar ya Mas Kajito ya? Betul. Mas Kajito gimana melihatnya? Apakah orang-orang yang ingin memakzulkan Gibran ini, niatnya ya karena nggak suka keluarga Pak Jokowi aja sebenarnya? Ya itu pastilah. Niatnya memang karena kebencian pada Jokowi. Karena secara etis hukum tuh nggak bisa dijelaskan. Ya perbuatan sia-sia sebenarnya, ini kebencian aja jadinya terhadap keluarga Jokowi kan. Makanya secara definisi umum kan sudah jelas perbuatan tercela ketika dia menjabat kan. Tapi kan orang-orang ini kan yang mestinya paham hukum, paham tata negara, tapi kok saya nggak ngerti seperti Ferry itu loh. Kenapa kok dia kok maksa banget? Padahal kan kayaknya dari senior hukum tata negara kayak beliau doang yang ngomong Gibran. Kayaknya yang lain biasa aja. Ahlinya ahli nih. Mantap Bang Ferry. Saya kenal pula Bang Ferry. Orang awal ini kan. Itu risiko Anda. Nah, itu kan sesuatu yang sudah gamblang ya, tapi ditarik-tarik jadi pemahaman karet bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Fufafa itu bisa diseret ketika dia bahkan belum bercita-cita jadi wapres gitu. Itu seperti membunuh bayi dalam buayan, besok gede jadi penjahat ini. Masih kecil bunuh aja kan, seperti itu kan. Jadi itu kan gak etis namanya. Makanya saya juga berharap para intelektual tuh ya mikirnya tuh ya jangan pokrol gitu lah, pokrol bambu namanya. Ngawur begitu nggak boleh dong. Kalian harus berpikir secara sistematis dan objektif gitu loh. Kalau maksudnya gini, ini kan mengkritik akademisi nih. Ya enggak, itu kan contoh kan. Banyak kan ada akademisi gitu. Artinya banyak orang yang berpikirnya secara objektif gitu. Kalau kalian sesekali ngomenin itu ketika ditanya, ya oke lah. Tapi berulang kali diulang lagi. Kayak dia aja yang paham tata negara gitu loh. Kayak dia aja yang paham hukum, padahal nggak hanya dia gitu. Nah, terkait dengan apakah orang ini motifnya karena benci Jokowi, ya pasti. Kalau nggak ada motif kebencian nggak mungkin ya. Meskipun kita akan melihat siapa sih aktor di belakang itu kan gitu. Kalau kita melihat dari misalnya taruhlah yang salah satu aktornya PDIP misalnya, kita juga nggak bisa menyebut itu bulat PDIP karena ada banyak faksi di sana. Tadi Pak Said Abdullah sudah jelas kan, nggak paham ini apa, ini kita fokus yang penting-penting katanya. Itu sudah jelas kemana arahnya, nggak perlu ditafsirkan lagi. Meskipun ada faksi lain yang ngotot ini Fufafa, ini Gibran, Jokowi dan seterusnya, pasti ada. Dan kedua, aktor yang paling berpotensi besar di belakang maraknya isu ini ya aktor yang didukung oleh klannya Bang Adi tadi ya, Sumatera Barat, yang memenangkan dia. Siapa lagi kalau bukan pendukung Anies gitu loh. Bahkan saya menduga Bang Ferry dan yang lain juga di blognya itu. Berarti argumentasi Bang Ferry tentang pihak yang paling diuntungkan itu adalah partai-partai yang ada di Senayan salah.
Karena sekelas Said Abdullah udah bilang udahlah janganlah. Kan ya berarti tidak ada yang diuntungkan. Partai terbesar ya. Partai terbesar juga bilang begitu. Jadi kalau dibilang pemakzulan Gibran nih pasti ada orang yang akan untung nih. Nggak bisa kita jawab siapa yang akan untung. Yang ada malah rugi besar kayaknya. Dan kerugian itu melekat pada Pak Prabowo sebagai presiden. Kita justru akan akan kaget kalau ternyata ini dilanjutkan di DPR. Kalau ternyata DPR jadi itu membacakan surat dari Purnawirawan, ya, itu akan mengejutkan buat kita. Ya, saya duga sih benar yang Anda katakan. Ini udah nggak ada harapan lah. Surat-surat ini akan ditaruh di bawah. Akan seperti surat-surat lainnya. Ya. Kalau nanti ditanya oleh kubu Ferry, dia tanya ke DPR kan, kapan dibacakan? Surat yang mana ya? Di mana kemarin kita taruh itu ya? Oke, makasih banyak. Makasih banyak Bang Ade Armando, terima kasih banyak Mas Kajito. Memang dan mudah-mudahan Ferry seterah lah mau membicarakan Fufafa, membicarakan Gibran, tapi harapan kita ya Gibran secara analisa nggak akan mungkin di-impeach dan dimakzulkan. Kan begitu Bang Ade? Ya, satu hal ada. Memang Ferry ini kalau ngomong pintar. Sangat artikulatif, sangat bukan sangat logis tapi tertata lah. Makanya dia sering diundang untuk bicara. Yang tentu saja baik sih sebenarnya. Cuman kalau urusannya soal ini nih, pemakzulan Gibran, kayaknya sih udah selesai ya. Lain kali lah, ngapain lagi deh? Itu soal ijazah aja deh. Ada satu hal lagi Bang, nih sebelum ditutup. Oke, silakan. Satu hal lagi yang saya tertarik tadi yang dinarasikan oleh Ferry di situ adalah DPR nggak ada political will, padahal disupport publik katanya. Publik yang mana yang mensupport gitu loh. Mestinya kan dia nyari kalau memang disupport publik, pertama minta KTP-nya dong. Nih namanya ini tinggal di mana gitu. Ada sekitar ribuan orang kan Senayan. Enggak, kalau ada yang bikin polling survei, bukan polling. Survei yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menuntut agar Gibran dimakzulkan. Ya, Anda baru boleh ngomong seperti tadi. Ini sih saya yakin enggak ada, saya juga meyakini enggak ada itu. Orang juga kalau ditanya, misalnya Anda tanya nih sama masyarakat, Gibran tuh menurut Anda layak dimakzulkan enggak ya? Maka jawabannya adalah makzul tuh apa ya? Oke, ada lagi Mas Kajito, ada lagi Bang Ade. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Kajito, terima kasih banyak Bang Ade Armando, dan terima kasih banyak ke pemirsa Cokro TV. Pantengin terus Bocor Kasar, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.